Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita ucapkan dengan penuh keikhlasan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu sepanjang waktu. Selanjutnya salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Marilah sering-sering kita aturkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat, sehingga kita digolongkan sebagai umat beliau hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, zikir atau zikrullah atau mengingat Allah atau menyebut nama Allah sangatlah banyak sekali jenis, versi dan keutamaannya. Misalnya kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau istighfar atau salawat atau ayat-ayat pilihan atau membaca Al-Qur'an atau menghadiri majelis zikir atau lainnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami sharing tentang keutamaan atau fadilah zikir secara umum dengan maksud dan harapan semoga kita terajak untuk mengamalkannya secara kontinu atau istiqomah, sehingga zikir-zikir itu menjadi wiridan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya kita digolongkan sebagai ahli zikir dan memperoleh prioritas di akhirat. Hadirin yang berbahagia, hadirin ada yang tahu apa saja gunanya berzikir? Ya, kegunaan dan keutamaan berzikir sangat banyak sekali. Hadirin mau bukti? Kalau mau bukti, cobalah tanya kepada mereka yang sudah kecanduan berzikir. Maksudnya, kalau hadirin ingin lebih yakin tentang keutamaan berzikir, silahkan tanya kepada mereka yang sudah istiqomah menjalaninya. Atau ini yang simpel, dengerin saja pidato dengan tema keutamaan berzikir ini sampai tuntas. Betul? Baiklah, agar tidak berlarut-larut, di sini akan kami sampaikan 5 keutamaan berzikir sebagaimana berikut. Keutamaan pertama yaitu agar mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Keutamaan berzikir yang pertama yaitu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita selama ini, serta diberi pahala yang besar dari sisinya. Sudah diberi ampunan, masih diberi hadiah pahala lagi. Allahu Akbar. Semoga hadirin gak ada yang menolak penawaran pertama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Kemudian keutamaan kedua yaitu agar diingat oleh Allah. Ya, sedangkan keutamaan yang kedua yaitu untuk diingat oleh Allah. Kita tidak usah jauh-jauh mencari contoh tentang hal ini. Apabila kita lagi mendapat rezeki nomplok, siapa yang paling kita ingat? Tentu orang yang pernah mengingat kita sewaktu ia mendapatkan rezeki nomplok juga.
Atau sebaliknya, apabila kita sedang sedih, siapa yang akan mengingat kita? Tentu saja orang yang pernah ditolong kita saat ia sedih. Begitulah ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah 152. Hadirin yang berbahagia, keutamaan zikir yang ketiga yaitu agar mendapatkan ketenangan hati. Adapun keutamaan berzikir yang ketiga yaitu untuk membuat hati tenang. Maka dikala kita gelisah, galau, merana, meratap, merintih dan sebagainya, segeralah mengingat Allah. Ingatlah juga bahwa kegelisahan itu akibat dari dosa-dosa, namun sekaligus penghapus dosa. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai kemampuannya. Allah selalu bersama orang sabar dan sebagainya. Demikian yang mesti kita ingat. Dan dengan demikian pula insyaallah hati akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Adapun keutamaan zikir yang keempat yaitu agar melebur sifat kemunafikan. Dinukil dari Syarah Kifayatul Atqiya halaman 108. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah atau ingat kepada Allah adalah ilmu keimanan, pelebur kemunafikan, pelindung dari setan dan penjaga dari siksa neraka." Jadi zikir juga dapat menghilangkan sifat-sifat kemunafikan yang bersemayam dalam diri kita. Dengan banyak berzikir, maka sifat-sifat jelek ini akan tergantikan dengan sifat-sifat luhur, seperti sifat jujur, ikhlas, dan cinta atau dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir yang kelima yaitu agar tergolong sebagai pencinta Allah. Masih dalam referensi yang sama, dalam Syarh Kifayatul Atqiya halaman 108, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda mencintai Allah adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah adalah membenci zikrullah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, itulah 5 keutamaan berzikir atau menyebut nama Allah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pemicu kita menjadi orang yang senang berzikir dalam setiap keadaan dan kesempatan, baik secara pribadi maupun berjemaah. Semoga Allah membimbing kita menjadi ahli zikir. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita agar mendapatkan keutamaan-keutamaannya, baik yang disebut di atas atau tidak. Dan semoga akhir kalam kita kelak diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas adanya kekurangan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.